Hai Church, Happy Happy Sunday. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Hari ini hari yang cukup spesial. It's Valentine's Day. It's Valentine's Day. So, izinkan kita berdua untuk menyapa kalian dan to just express Happy Valentine's Day untuk kalian semua. Dan sebenarnya Valentine's Day itu hari kasih sayang itu nggak cuma 14 Februari kali ya. Enggak lah ya. Ya, I hope you guys heard that. Ada kejadian di luar kamar kita nggak tahu apaan itu. Ya. Hari kasih sayang setiap hari lah ya, kita harus saling mengasihi ya kan? Gitu Ya, kan? Seyogianya. Seyogianya. Gitu. Oke. Nah, kita akan melanjuti tema di bulan Februari ini dan sepanjang 4 minggu di this time around kita akan mencoba untuk belajar bersama dan melihat berbagai macam aspek tentang relationship sendiri. And it's so interesting kalau bulan Februari itu gereja-gereja pada umumnya mendedikasikan sepanjang bulan itu berbicara tentang relationship. Tapi yang penting juga untuk kita sadari bahwa relationship ini tidak selalu atau serta-merta berbicara tentang hubungan suami istri atau hubungan sepasang kekasih. Tapi relationship itu sebenarnya konteksnya itu besar sekali dan kita bisa ngelihat dari berbagai macam aspek. Oke? Dan sebelum kita menyampaikan sharing pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami untuk berkumpul melalui online platform ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu di tempat ini, itu dapat menjadi sebuah berkat Tuhan. Dapat menjadi sebuah bibit yang tertanam, yang akan tumbuh dan keluar daripada anak-anak-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Engkau ambil alih sepanjang sesi ini ke depan. Kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang menggunakan mulut dan lidah kami berdua untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. So, hari ini saya dan Sela akan sedikit menyampaikan atau sedikit sharing tentang ekspektasi dalam hubungan. Hence our sermon kita berikan judul Expecting the Expected. Nah, dari sesi kita hari ini, kami berdua berharap bahwa kita akan memiliki sebuah cara pandang yang baru, atau kita memiliki sebuah paradigma yang baru tentang sebuah ekspektasi dalam a relationship. Nah, sebuah pertanyaan yang sering kali timbul, paling tidak dalam benak saya sendiri, adalah tentang what would my reaction be if the things I am expecting does not goes as expected. Di mana kita hidup di zaman atau di era di mana semuanya itu seolah kayak memiliki ekspektasi senantiasa tentang bagaimana kita berlaku, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap, dan berbagai macam. Dan dari situ keluar apa yang menjadi reaksi kita. Dan itu semua akan menentukan kemana arah dari relationship itu menuju. Sebagai contoh sederhananya, saya ambil kejadian atau kisah sehari-hari saya ketika saya pulang dari kantor. Dalam perjalanan saya pulang dari kantor, saya punya ekspektasi the moment I walked into the house, itu kondisi rumah itu rapi, kondisi rumah itu bersih. Tetapi kejadiannya lebih daripada jarang kali ya. Kejadiannya Bukan salah gua, guys. boleh dibilang jauh daripada ekspektasi saya. Dan dari situ reaksinya saya, kalau saya menggunakan bahasanya Sela itu, Mario langsung tinggi. Dan unfortunately it easily changed my mood more than often for the whole afternoon atau bahkan evening. Ya. Dan akhirnya
jadinya malah kadang suka cekcok lagi, kayak ribut, jadi kayak debat kali ya. Jadi kan karena udah moodnya udah nggak enak kan gitu, jadi jadinya tuh kayak udah nggak enak aja gitu loh. Dan kadang jadi ribut hal-hal yang sebenarnya nggak penting, hal-hal kecil gitu. Emang kadang tuh dalam hubungan ya, ribut tuh bukan karena hal gede, tuh jarang ya. Biasanya hal kecil yang jadinya Dibesarkan. jadi yang akhirnya gede gitu loh. Kadang kalau aku ya moodnya lagi enak juga, kalau dianya lagi kayak gitu mungkin ya udahlah asal lewat aja gitu, nggak usah, ya udahlah masuk kuping kiri keluar kuping kanan, bisa ya udah gitu. Tapi kalau aku juga lagi capek, udah capek seharian gitu, dia pulang. Nah nih ya, ekspektasi aku adalah nih, dia pulang kantor, dia tanya dong istrinya, gimana hari ini sayang gitu kan. Di-kiss kek, diapain, dicium kek atau apa gitu loh, kayak gitu. Ini kayak dia bisa lihat dari ujung pintu, dia lihat sofa di ujung ada tisu, dia bisa lihat. Dan dia komen itu tisu gitu, kayak apa sih lu gitu, bukan ini gue yang gede gini udah dan cantik gini kenapa gak dilihat gitu kan. Jangan jadikan platform ini sebagai bahan Curhat ya? curhat. So sorry. Dia tahu ya gitu. Jadi aku punya ekspektasi sendiri dan Mario juga punya ekspektasi sendiri juga gitu, dan akhirnya kita saling expect dan akhirnya ya jadi ribut gitu. Dan yang kayak gini-gini bisa jadi akar dan jadi bibit konflik di relationship kita gitu loh. Jadi sebenarnya ekspektasi ini umum juga ya, bukan cuma di hubungan suami istri gitu, tapi juga di hubungan karyawan dan bos, di hubungan kadang aku hubungan sama mbak, mungkin mbak mate yang kerja di rumah gitu, hubungan juga antar teman, antar sahabat gitu, antar anak dan antar orang tua gitu loh. Jadi sekarang pertanyaannya nih, boleh nggak sih kita punya ekspektasi? Banyak orang mikir kayak suka nanya juga gitu, jadi sebenarnya gue nggak boleh ngarep dong gitu. Tapi ternyata ekspektasi dan harapan itu berbeda gitu. Harapan adalah ekspektasi yang sehat gitu. Jadi mungkin aku mau jelasin sedikit juga mengenai perbedaan antara ekspektasi dan harapan, expectation and hope gitu. Jadi ekspektasi itu fix, kaku, dia nggak fleksibel gitu. Ekspektasi menolak untuk memahami situasi dan kondisi. Jadi kalau udah pengennya A nih, ya udah pengennya A aja gitu, pengennya itu yang gue dapetin gitu. Nah lama-lama nih si ekspektasi ini kalau misalnya kita nggak bisa let go, dia tuh kayak virus juga yang nantinya akan menyakiti kita, menyakiti jiwa kita, dan akhirnya pengaruh ke orang-orang di sekitar kita juga gitu. Dan akhirnya relationship juga ya. Iya, dan akhirnya ujung-ujungnya ekspektasi ini mempengaruhi our behavior, perilaku kita dalam menjalani sebuah hubungan gitu. Dan bedanya adalah kalau harapan itu sesuatu yang hidup. Hope itu fleksibel ya. Fleksibelnya dalam arti adalah kita bisa mengerti, kita bisa menerima situasi dan kondisi, kita mau mengambil sikap. Respon kita positif di waktu apa yang kita mau itu, apa yang kita harapkan itu tidak terjadi sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi kayak dalam sebuah hubungan nih, ketika kita memberikan menaruh sebuah harapan, itu sama juga kita memberikan ruang untuk relationship itu bertumbuh gitu. Misalnya aku berharap Mario berubah gitu ya. Aku pingin dia berubah lebih kayak tadi, misalnya yang tadi ekspektasi aku ke kantor, pulang kantor pengennya gini gitu. Tapi kan kalau aku sikap ekspektasi itu berarti kayak aku menuntut dia nih supaya dia berubah gitu, kayak sesuai demi keuntungannya aku, demi kebaikannya aku gitu. Kayak yang gue mau itu loh, yang gue mau lu kiss gue dong, lu gini gue dong gitu. Tapi kalau harapan itu mungkin harapan itu lebih pengertian kali ya. Jadi lebih kayak memberikan kesempatan orang itu untuk berubah dan menyadari demi kebaikannya dia sendiri, dan sifatnya nggak menuntut gitu. Dan membiarkan orang itu juga untuk bertumbuh sesuai dengan pace-nya dia gitu loh. Jadi nggak bisa dengan kita dengan harapan yang kita mau juga gitu. Kadang-kadang pace-nya orang
beda-beda kan, kayak gitu sih. Jadi kita harus punya yang namanya hope attitude, bukan expectation attitude gitu. Contoh lagi nih ya, misalnya teman lupa ngucapin ulang tahun gitu. Kalau expectation attitude akan merespon seperti ini. Harusnya dia inget dong ulang tahun gue aja inget loh ulang tahun dia loh. Gue sih kecewa banget. Dia tuh kayak nggak mikirin gue, dia tuh kayak nggak peduli loh sama gue. Kayak nggak bisa inget sama ulang tahun gue aja tuh nggak bisa gitu. Tapi kalau orang yang punya hope attitude, dia akan berpikir kayak, ya gue sih berharap dia inget ya, dia ngucapin happy birthday lah ke gue gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, dia mungkin lupa, ya life must go on, kayak gitu sih. You see, it is so easy untuk kita itu menuntut certain expectation dari orang-orang di sekitar kita. Baik itu ekspektasi dari pasangan, dari keluarga, dari teman, atau bahkan atasan maupun bawahan dalam lingkungan pekerjaan. Saya sendiri seringkali avoid itu menghindar untuk menggunakan kata expect. Dan saya ended up sugarcoating kata expect itu dengan hope. Mungkin juga secara kultur dan budaya kita lebih senang menggunakan kata yang lebih lunak untuk digunakan. Mungkin juga lebih enak untuk didengar. Ngarep gitu. Karena kalau ekspektasi itu kayaknya banyak sekali tuntutannya. Dan seperti yang tadi kayak saya sampaikan, ekspektasi itu memiliki sifat tuntutan dan harapan itu sebaliknya. Dan sebagai akibat dari saya punya pandangan tersebut, yang saya sering katakan kepada diri saya sendiri adalah, you gotta expect for the worst, but hope for the best. Dan dalam hal ini, menurut saya kalau saya memiliki sebuah ekspektasi tetapi saya tidak utarakan apa yang menjadi ekspektasi saya, itu juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hubungannya saya. Jadi menurut saya ekspektasi dan harapan itu tidak sepenuhnya bisa dipisahkan. Maksudnya ekspektasi dan hope, it will always go hand in hand. Itu akan selalu berjalan bersama dan berada dalam setiap hubungan yang kita jalankan. Dalam kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari, rasanya tuh wajar sekali untuk kita memiliki a different level of expectation. Dan kalau kita gagal untuk menyampaikan apa yang menjadi ekspektasi kita kepada mungkin lawan bicara kita, disitulah seringkali timbul sebuah konflik. Karena kedua belah pihak itu memiliki level of expectation yang berbeda. Dan oleh sebab itu nggak akan pernah ketemu. Saya memiliki, again, contoh yang kita tadi. Ketika saya pulang, I expect the house to be clean and neat. Sedangkan Sela expect-nya untuk saya, mungkin untuk langsung jalan ke dia, lari ke dia, untuk tanya, how is her day? Asal udah cuci tangan, asal udah mandi gitu ya. Panjang gitu. Jadi panjang. Nah, artinya dalam kita menjalankan sebuah hubungan, wajar untuk setiap daripada pihak itu memiliki sebuah ekspektasi yang pastinya akan berbeda dari kenyataan. Yang penting di sini adalah how we are able to communicate that expectation. Ya. Dan bagaimana kita mengutarakan ekspektasi kita, itu ternyata sangat mempengaruhi atau memiliki dampak yang sangat besar dalam the relationship itself. So, yogyanya kita pun menyadari dan belajar untuk bagaimana sih kita dapat mengutarakan ekspektasi kita dengan baik. Kita buka di Kolose 3, 14. Ini bagus banget. Dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. The translation dari Amplified Bible dikatakan, unselfish love is a perfect bond of unity. Dari perikop Kolose 3, itu berbicara tentang kita, orang percaya, itu sebagai manusia yang baru.
sebagai seorang individu yang secara terus-menerus itu diperbaharui untuk memperoleh sebuah pengetahuan yang benar menurut gambarannya, menurut gambaran Allah Bapa kita. Dan oleh sebab itu, bagaimana cara kita menjalani atau menghidupi sebuah relationship, itu seharusnya pun mengalami pembaharuan juga. Ayat ini mengajarkan saya terutama dalam hal ini untuk senantiasa memiliki atau menempatkan kasih dalam sebuah relationship atau hubungan. Dan untuk sebuah relationship itu dapat berhasil atau menjadi bermutu atau untuk dia dapat bertumbuh tanpa kasih, that is not a relationship. Apa sih yang membuat relationship itu ada? Apa sih maksud dari relationship itu sendiri? Loh, relationship hanya akan dapat terjadi atau it exists because it is connected to one another. Ada connection antara orang-orang yang menjalin hubungan tersebut. If it doesn't connected or it does not remain connected, maka menurut saya tidak bisa dibilang itu sebuah relationship. Itu bilangnya sparkle. Relationship mestinya itu continuously ada terus yang senantiasa itu terjalin dan ada yang menghubungkan para pihak di dalam hubungan tersebut. Saya tadi mengambil sebuah contoh ketika kita mengharapkan seseorang untuk berubah. Why would you want that person to change in the first place? Itu mestinya menjadi salah satu pertanyaan yang penting untuk kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri. Mungkin dalam lubuk hati saudara sebenarnya mengasihi orang tersebut. Sehingga saudara pun menaruh sebuah harapan terhadap orang tersebut agar ia dapat berubah demi kebaikan dirinya sendiri. Mungkin deep down inside, saudara ingin mengatakan, andaikan dia menyadari bahwa he or she it is so much of a better person. Lebih daripada apa yang saat ini dia display atau dia tunjukkan dalam sebuah relationship tersebut. So, in order for relationship to work, untuk sebuah hubungan itu dapat berhasil, perlu lebih daripada sekedar visi yang sama, perlu lebih daripada sekedar tujuan yang sama. Karena Alkitab mengatakan, an unselfish love is the perfect bond of unity. Kesatuan atau persatuan itu tidak akan terjadi jika tidak ada relationship. You can't expect a unity when there is no relationship. Relationship itu sendiri akan menjadi berarti ketika para pihak yang di dalamnya itu menaruh kasih dalam mereka menjalankan visi yang sama, tujuan yang sama, secara bersama-sama juga. Alkitab mengatakan bahwa kasih memiliki peran sebagai bahan yang mempersatukan, sebuah bahan pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. So kasih guys is so powerful. Saya yakin, saya percaya bahwa ketika kita memiliki kasih, ketika kita menaruh kasih dalam sebuah relationship, ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita, orang itu bisa mendengar, orang itu bisa mengerti, orang itu bisa experience. Kita punya kasih dari perkataan, dari perbuatan kita, daripada sikap kita juga. Jadi, it doesn't really matter what relationship that you want to speak to, you want to speak into. Apakah itu dalam pertemanan, apakah itu dalam konteks juga volunteers dalam gereja. Tidak menutup kemungkinan juga untuk saudara dapat berbicara kepada orang yang secara mungkin struktur hierarki itu merupakan atasan saudara. That person regardless akan merasakan kasih yang keluar dari kata-kata saudara, dari perbuatan saudara. You see,
saya percaya seharusnya itu kita semua dapat belajar untuk menjadi lebih peka, untuk bisa memperkatakan sesuatu itu dengan kasih. Maupun kita semua itu dapat belajar untuk menerima sebuah teguran, sebuah masukan, sebuah kritikan. Mudah? Nggak mudah. Sulit. Pasti susah. Baper. Ya, umumnya kita baper. But then again, itulah yang Alkitab itu coba ajarkan kepada kita semua. Karena ketika kita menyadari ada sebuah kasih yang begitu besar, yang kita izinkan untuk menyelimuti kita, ketika kita dengan sadar memilih untuk berada di balik kasih tersebut, saya percaya kita akan dimampukan untuk mengasihi orang-orang dalam relationship kita, regardless of the situation dari hubungan tersebut berada. Dan hari ini saya ingin kita semua untuk menantang diri kita sendiri untuk memiliki sebuah iman di mana ada kasih yang bekerja untuk kebaikan diri kita maupun kepada orang-orang yang berada di dalam hubungan tersebut. Dalam kita menjalankan sebuah relationship, menurut saya aman untuk kita katakan bahwa it's important for us to know apa sih yang sebenarnya menjadi motivasi kita. Apa sih yang menjadi what motivate you to be in that relationship in the first place. Saya rasa ketika kita harus membangun sebuah network, kita perlu pikirkan apa sih yang harus kita bayar untuk mempertahankan hubungan tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan untuk hubungan tersebut dapat berhasil, dapat bertumbuh, atau dapat bahkan berbuah. Understand the purpose behind all of that. Dan saya ingin kita buka ayat di 1 Korintus 13. Dari tadi saya bicara mengenai kasih. Apa sih kasih itu sendiri? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar intinya kali ya. Imagine jika saudara menaruh itu semua ke dalam sebuah relationship. Imagine buah dari relationship itu akan menjadi seperti apa. Ada sebuah quote yang bilang, a relationship is not a place you go and get something, but a place you go to give. To give. Ketika kita menjalin atau mempunyai hubungan dengan seseorang gitu, akan lebih indah kalau setiap dari kita mempunyai pikiran yang apa ya yang gue bisa kasih buat dia gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ya buat dia gitu. Dan aku percaya ya Tuhan Yesus udah berikan seluruh kasihnya, hidupnya gitu. Hidupnya Tuhan Yesus tuh udah kayak kasih yang berlimpah buat kita. Dan kalau kita tahu itu gitu, kita akan secara natural akan mengeluarkan kasih itu, akan mengalir kasih itu dari dalam diri kita buat orang itu gitu loh. Apalagi kalau kita mengasihi, dalam hubungan pasti ada kasih, dan kita mengasihi orang itu pasti kita akan mempunyai pikiran yang apa yang gue bisa kasih buat dia gitu. Kalau Mario tuh bilang namanya memberi itu pasti ada harganya ya, bayar harga gitu, dan harus sakit. Iya, dan harus sakit gitu. Jadi kalau lu belum sakit artinya lu belum memberi gitu. Karena kalau kita memberikan berarti kan ada yang something yang berkurang dari diri kita. Nah, pasti di kitanya ada rugi gitu ya, ada kerugian dari diri kita gitu. Tapi aku percaya kalau itu semua dari Tuhan Yesus yang menuhin kita lagi, recharge kita ya cuma dari Tuhan Yesus aja gitu loh. Dan terkadang kan kita mau mendapatkan kebahagiaan. Kayak dalam suatu hubungan nih, kita tuh pinginnya kan mendapatkan kebahagiaan ya. Kita kan menjalin hubungan kadang bukan yang pengen
pengen sesuatu yang nggak baik gitu sebenarnya. Menjajah. Menjajah. Ya itu kan maksudnya biasanya orang seperti itu gitu. Tapi satu hal yang Tuhan ingetin ke aku gitu, bahwa ya sumber sukacita kita itu satu-satunya cuma sama Tuhan Yesus aja gitu loh. Jadi ya nggak bisa naruh sukacita atau kebahagiaan kita bergantung sama manusia gitu, sama teman kita, sama suami kita, sama orang tua kita gitu. Ya nggak bisa dan nggak akan dapetin itu gitu loh. Manusia pasti masih bisa bikin kita kecewa, namanya juga masih manusia gitu kan. Jadi kita di sini aku cuma mau bilang, ayo kita taruh harapan kita sama Tuhan Yesus sendiri aja, karena Dia satu-satunya pengharapan yang hidup. Amin. Ya, amin. So, guys, pada akhirnya on this special day, why is special? Well, it's because Valentine's Day. Jadi saya consider it as a special day. Kami berdua ingin to just leave you guys with this verse, and ini juga merupakan bentuk dari doa kami berdua untuk kalian semua. Ada di Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 10. Inilah doa saya untuk kalian. Semoga kalian makin mengasihi Allah dan sesama, dan terus bertambah dalam pengetahuan yang benar dan pandangan yang bijaksana. Dengan demikian kalian tahu memilih apa yang terbaik, dan hidupmu akan bersih dari celah atau tuduhan apapun juga pada hari Kristus datang kembali. I'd like to pray bahwa setiap daripada kita di tempat ini dapat mengenal dan dapat menerima sebuah kasih yang lain daripada apa yang manusia bisa berikan. Sebuah kasih yang hanya saudara dapatkan dari satu pribadi, yaitu Allah, yang merupakan kasih itu sendiri. The more you understand about the love that you have received, the more you'll be overflow, and hence you're able to spread that love in any relationship that you are in. The more you build a closer relationship with God, semakin dalam pula saudara akan mengetahui di mana saudara perlu berinvestasi atau menginvestasikan diri saudara dalam sebuah relationship. Dan hari ini, jika saudara bertanya-tanya tentang kasih itu sendiri, izinkan saya untuk mendoakan saudara, izinkan tim doa dari Creative City Worship untuk mendoakan saudara. Let us bow our head and we close today's session with a prayer. Bapa, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami berdua, untuk dapat sedikit berbicara tentang apa yang kami pelajari, tentang apa yang berbicara kepada hati kami, Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk tidak hanya anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, tapi untuk juga dalam kehidupan kami berdua, agar kami selalu menempatkan kasih, Tuhan, agar kami selalu menempatkan kasih yang merupakan Engkau sendiri, Tuhan. Izinkan kami, Tuhan, terus untuk dapat belajar to live a life where we put You at the center of everything. Ajar kami, Tuhan, untuk bagaimana kami dapat menempatkan Engkau dalam pusat kehidupan kami, dalam pusat hubungan kami, baik itu hubungan suami istri, orang tua dan anak, kantor, Tuhan, tempat kami kerja, sekolah, Tuhan, apapun itu. I pray that You may teach us, You may guide us, bagaimana kami dapat menghidupinya, Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, Engkau mendengarkan setiap daripada doa kami di tempat ini, Tuhan. Jika siang hari ini ada yang ingin merasakan kasih yang tidak seperti manusia bisa berikan, Bapa, hamba-Mu berdoa Engkau jamah orang itu. Engkau jamah anaknya,
yang akan Engkau jamah anak-Mu Tuhan. Reveal yourself. Speak to them. Speak to them so real. Speak to them so clear that they may understand, that they may know, that they may experience that great love like no other. Biarkan itu semua Tuhan menjadikan bahan untuk kami dapat renungkan di sehari-harian kami Tuhan. Dalam kami menjalankan hubungan itu kembali Tuhan. Biarkan kami memiliki kasih. Biarkan kami dapat mengutarakan kasih. Biarkan orang-orang di sekitar kami Tuhan yang bersama-sama menjalani hubungan tersebut dapat juga lebih daripada cuma sekedar merasakannya. Tapi mereka juga dapat melihat the power that is within us, that is you, yang bisa transform kehidupan melalui hubungan-hubungan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bahwa siang hari ini Tuhan, mungkin kami selesai berbicara, kami selesai menyampaikan the simple message. Tapi hamba-Mu meminta, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam setiap diri pada kami, termasuk kami berdua juga. I pray that you may shine more lights. Engkau bukakan pandangan-pandangan yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru, supaya kami dapat lebih dalam lagi mengerti apa yang ingin Engkau lakukan dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu, putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini bukan Sampai nangis loh enggak, ya. ini bukan nangis. Ini Oh, makanya lagi sensitif. hadiratmu. Sorry Hadiratmu. guys. Soalnya tadi lagi perih banget matanya tiba-tiba. Bukan nangis. Aku happy, nggak ada masalah kita. Oke. Baik-baik aja. Okay. So guys, I'll see you in the Zoom session setelah ibadah. Jangan lupa, looking forward to be able to communicate and fellowship with you guys. Have a great Sunday. God bless you. God bless you guys. Bye-bye. Bye-bye.